Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengampu mata kuliah Tahsinul Quran, yakni kepada Bapak Fikri Fakhrihin MPDI, dan juga segenap rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, yakni di sini saya akan membahas tentang gharib dan muskilat. Yang mana untuk yang pertama yaitu pengertian gharib. Gharib berasal dari bahasa Arab yang artinya asing, tersembunyi atau samar. Istilah gharib diambil dari bahasa Arab. Menurut Ibrahim Mustafa, ia merupakan isim sifat dari kata gharabah ya geribu, yang artinya mudah, yakni sulit, dan khafiyah, yakni samar. Dalam literatur Arab, istilah gharib al-qiraat tidak populer dalam peristilahan ilmu qiraat dan tidak pernah dipakai dalam tulisan para pakar ilmu qiraat. Istilah ini banyak dipakai dalam buku-buku tajwid di Indonesia, misalnya metode qiraati, memasukkan bahasan gharib al-qiraah tersebut pada jilid 6. Dalam proses pembelajaran Al-Quran, terkadang pembelajar dihadapkan pada munculnya bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Disebut demikian karena bacaan tersebut nyeleneh atau menyimpang dari kaidah yang sebenarnya. Yang kedua, yakni muskilat. Pengertian muskilat yaitu bacaan yang harus hati-hati. Muskilat menurut Suwarno adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan agar dalam membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Beberapa sebab terjadinya perbedaan, yakni yang pertama, ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi lain. Ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. Yang ketiga, yakni ada tau dan sifir, yakni bulatan kecil di atas alif. Macam-macam gharib dan muskilat serta cara membacanya. Untuk yang pertama yaitu macam-macam gharib dan cara membacanya. Yang pertama, saktah. Saktah adalah berhenti sejenak, sekedar dua harokat atau suatu alif tanpa bernafas. Saktah hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran, yakni surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, surat Al-Mutaffifin ayat 14. Yang kedua yaitu imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh, yakni tulisan ro dibaca re. Bacaan imalah ini terdapat dalam surat Hud ayat 41. Yang ketiga yakni ismam. Ismam adalah menampakkan dummah yang terbuang dengan isyarat bibir, atau dengan pengertian lain, ismam adalah bibir memacu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dummah. Bacaan ismam terdapat dalam surah Yusuf ayat 11. Yang keempat yakni tashil. Tashil adalah membaca hamzah kedua dengan samar antara hamzah dan alif. Adapun hamzah pertama tetap dibaca jelas. Bacaan tashil terdapat dalam surat Fussilat, yakni Hamim As-Sajdah ayat 4. Yang kelima yakni nakal.
adalah memindahkan harokat kasroh pada huruf sebelumnya. Bacaan nakal terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Yang keenam yakni ayat-ayat sejadah. Setiap orang yang membaca Al-Quran ataupun yang mendengarkannya bila kebetulan sampai akhir ayat sejadah disunatkan melakukan sujud tilawah atau membaca tasbih. Macam-macam yang kedua yakni macam-macam muskilat dan cara membacanya. Perubahan suara yang pertama yakni perubahan suara, yaitu suara huruf shad diganti menjadi suara huruf sin. Ini berada 3 tempat, yakni Al-Baqarah ayat 245, Al-A'raf ayat 69, dan Quran surah At-Tur ayat 37 yang diboleh dibaca tetap shad atau diganti dengan sin. Yang kedua yakni huruf ro. Huruf ro dibaca tebal. Biasanya jika ada ro sukun didahului dengan harokat kasroh, maka ro tersebut dibaca tipis. Tetapi pada kata-kata tertentu justru harus dibaca tebal. Yang ketiga yakni huruf waw tidak dibaca, yaitu terdapat huruf waw dalam sebuah kata tapi tidak dibaca. Misal kata dan contoh-contoh gharib yakni yang saktah dalam surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.